Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Ibu Niputu Sri Purwani SPDH dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Om Anubadrah Kertau Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Materi yang kita akan bahas di sini adalah Weda dan Upawedana. Berikut ini adalah 7 Maharesi penerima daripada wahyu Tuhan, yaitu Maharesi Gratsemada, yang kedua Maharesi Wiswamitra, yang ketiga Maharesi Wamadewa, yang keempat Maharesi Atri, yang kelima Maharesi Bharadwaja, yang keenam Maharesi Wasista, yang ketujuh Maharesi Kanwa. Itu disebut dengan Saptaresi. Istilah Upaweda diartikan sebagai Weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Wedanga. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Weda berarti pengetahuan dan dapat pula berarti Weda. Dengan demikian, Upaweda dapat diartikan sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda atau ilmu pengetahuan. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Weda itu terbagi atas 2, yang dimana ada Weda Sruti, ada Weda Smrti. Weda Sruti memiliki 3 bagian anak-anak. Yang pertama, bagian mantra, yang kedua bagian Brahmana, yang ketiga bagian Upanishad. Nah, Weda Smrti itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama dikodifikasikan menjadi Wedanga, yang kedua itu menjadi kitab Upaweda. Yang dimana Wedanga terdiri dari Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Nah, Upaweda itu terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sastra, dan Agama. Dalam Weda Sruti itu ada bagian mantra, terdiri dari 4 mantra Samhita, karena itu dikenal dengan catur Weda Samhita. Yang pertama ada Rig Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan. Yang kedua ada Sama Weda Samhita, itu ya kumpulan mantra atau pujian dalam bentuk lagu. Yang ketiga itu ada Yayur Weda Samhita, yaitu kumpulan-kumpulan mantra yang memuat tentang pokok-pokok yatnya. Yang terakhir itu ada Atharva Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Dalam Sruti itu ada bagian Brahmana, yaitu berarti doa. Jadi kitab Brahmana pada dasarnya merupakan kumpulan doa-doa yang dipakai untuk keperluan niatnya. Nah, yang ketiga itu ada bagian Upanishad. Bagian ini merupakan kumpulan mantra yang membahas berbagai aspek tentang ketuhanan atau teologi. Sama halnya dengan kitab Brahmana, maka setiap mantra dalam Catur Weda Samhita juga memiliki kitab Upanishad tersendiri. Kelompok kitab Upanishad ini sering pula disebut dengan rahasia Janana, karena isinya membahas tentang hal-hal yang bersifat rahasia atau gaib.
Dalam Weda Smrti itu ada kelompok Wedangana, di mana terdiri dari siksa, yaitu memuat tentang petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan mantra, serta tinggi rendah tekanan suara. Yang kedua ada Wyakarana, itu tata bahasa, memuat tentang tata bahasa yang membantu dalam memahami dan mengartikan isi Weda. Yang ketiga itu ada Canda, memuat tentang aspek ikatan bahasa yang disebut dengan lagu. Yang keempat itu ada Nirukta, memuat tentang penampilan yang otentik dari kata-kata terdiri dalam Weda. Yang kelima itu ada Jyotisa, itu memuat tentang prinsip-prinsip astronomi untuk pedoman dalam melaksanakan iadnya. Yang terakhir itu ada Kalpa, yaitu memuat tentang tata cara ritual yang berkaitan dengan arwah orang-orang yang telah wafat, berbagai aspek tentang hidup bermasyarakat dan bernegara, serta aturan dalam pembuatan tempat suci. Dalam Weda Smrti itu ada kelompok kedua, yaitu Upaweda, yang terdiri dari Itiasa, yaitu epos atau wiracerita yang terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Berikut ada Purana, kumpulan cerita-cerita kuno dan berbagai tradisi lokal. Arthasastra itu adalah ilmu tentang pemerintah negara. Ayurveda, kitab-kitab yang memuat tentang ilmu kedokteran. Gandharwa Weda memuat tentang berbagai aspek mengenai kesenian atau ilmu seni. Kama Sastra itu memuat tentang tata cara membangkitkan kama atau perasaan. Agama memuat tentang ajaran ketuhanan dan petunjuk mengenai tata cara melakukan persembahyangan. Jadi kedudukan Upaweda dan Weda itu sama pentingnya, Nana. Mari kita simpulkan tentang pembelajaran tadi, Nana. Jadi dapat kita simpulkan Upaweda itu berarti dekat dengan Weda atau pengetahuan suci atau Weda tambahan. Nah, kitab Upaweda memiliki fungsi sama pentingnya dengan kitab-kitab seperti yang lainnya. Kedudukan Upaweda dalam Weda, Upaweda tergolong Smrti. Dilihat dari materi, isinya sudah jelas sesuai arti dan tujuan, serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Nah, kitab Upaweda terdiri atas beberapa cabang ilmu, antara lain Itiasa, Ramayana dan Mahabharata, Purana, Arthasastra, Ayurveda dan Gandharwa Weda. Nah, jadi di sini kita nanti akan membahas mengenai isi daripada ilmu Upaweda itu sendiri. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Dan akhirnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.